Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wasalna ila ad-darsi as-sabi', pelajaran ke-7 dari kitab Al-Adab Al-Arabi. Di sini kita mempelajari tentang asy-syi'r. Makanatuhu, kedudukan syair di masa jahiliyah. Kana li syi'ri fil asril jahili makanatun kabiratun wa ta'thirun qawi. Dia punya posisi yang sangat besar dan punya pengaruh yang sangat kuat. Hatta kanatil qabailu taftakhiru bidhuhuri sya'irin fiha. Sampai-sampai para kabilah itu biasanya berbangga kalau di kabilahnya ada seorang penyair yang handal. Wa tuqimul ihtifalati farahan bihi. Bahkan sampai mereka bikin acara makan-makan gitu ya, perayaan-perayaan karena senang dengan munculnya si penyair yang ada di kabilahnya tersebut. Wa kathura syu'ara'u fasara likulli qabilatin syairun. Sampai-sampai setiap kabilah itu punya syair au aktsar atau lebih dari seorang penyair. Yatahaddatsu anha wa an ayyamiha wa ansabiha wa makarimiha. Para penyair itu membicarakan tentang hari-hari yang dilalui oleh kabilah tersebut, nasab-nasabnya dan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh kabilahnya. Aghraduhu, tujuan diucapkannya sebuah syair pada masa jahili. Qala syu'ara'ul jahiliyuna fi aghradin muta'addidatin minha al-madhu, pujian. Wa huwa an yadhkura sya'iru sifatil hasanati lil mamduh. Itu seorang penyair menyebutkan sifat-sifat yang baik yang ada pada orang yang dipujinya. Al-hija, ini ejekan. Wa huwa diddul madah, lawan dari madah. Ai sabbun lil mahju, celaan untuk orang yang dihija, orang yang diejek. Wa dzikru sifatihi sayyi'ah, lalu dia akan menyebutkan sifat-sifatnya yang buruk atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Al-fakhru, berbangga. Bahwa an yadhkura sya'iru sifatil hasanah lahu aw liqabilatihi. Seorang penyair menyebutkan sifat-sifat baik yang ada pada dirinya atau pada kabilahnya. Al-hamasah, membakar semangat. Wa hiya an yadhkura sya'iru butulatihi wa syuja'atihi. Dia menyebutkan sifat kepahlawanannya dan juga keberanian-keberaniannya. Wa butulati qaumihi wa syuja'atihi. Juga menyebutkan sifat-sifat heroik kaumnya dan juga keberanian-keberanian mereka. Al-ghazal, rayuan. Wa huwa an yadhkura sya'iru jamal al-mar'ati. Seorang penyair menyebutkan kecantikan seorang perempuan, wa liqa'ahu biha, dan pertemuannya dengan perempuan tersebut, wa haninahu ilaihi, dan rasa rindunya terhadap si perempuan tadi, wa buka'ahu ala diyarihi wa firaqihi, dan juga tangisannya atas rumah yang ditinggalkan oleh si perempuan itu, karena dulu orang Arab rumahnya pindah-pindah gitu ya. Jadi hari ini ketemu sama perempuan cantik di satu tempat, bisa jadi pas mau didatangi lagi perempuan itu sudah gak ada, rumahnya udah pindah. Wa firaqaha, juga menyebutkan tentang bagaimana dia berpisah dengan perempuan yang dikasihinya tadi. Al-i'tidar, yang keenam, minta maaf. Wa huwa an yatluba syairul afwa min syakhsin asa'a ilaihi biqaulin aw fi'lin. Ketika seorang penyair meminta maaf dari orang yang dia berbuat buruk terhadap orang tersebut, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Tujuan ke-7, ar-ritha, bersedih atau meratap. Wa huwa dzikru mahasinil mayyit, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, wa tahassur alaihi, dan betapa dia merasa sedih kehilangan dia, wa du'a lahu,
dan juga menyebutkan doa-doa untuknya. Al-wasfu, ada juga syair yang tujuannya untuk mensifati. Wa huwa wasful asya'i allati ra'aha asy-syairu fi bi'atihi kas-sahra'i wa ma fiha min nabat. Itu ketika seorang penyair menyebutkan, menggambarkan hal-hal yang dilihatnya baik di tempat tinggalnya, di sekitar tempat tinggalnya seperti sahra gitu ya, wa ma fiha min nabat, dan apa saja yang ada di tumbuhan-tumbuhan yang ada di tempat tinggalnya tersebut. Hewan-hewannya seperti ibil, khail, wa nahwu dzalika. Seperti onta, kuda, dan lain-lainnya. Ada seorang penyair datang kepada Abu Ja'far al-Mansur, kalau tidak salah. Kemudian dia mengatakan, Anta kalbun fi hifadika lil wuddi. Kamu seperti anjing, wahai raja. Anta anta kalbun fi hifadika lil wuddi. Kamu seperti anjing dalam upaya kamu menjaga rasa cinta rakyatmu gitu. Maka hampir dia ditebas kepalanya oleh pengawal sang raja. Tapi rajanya tahu, dia mau muji saya, tapi dia nggak bisa muji saya dengan gaya penyair yang lain karena di tempat tinggalnya dia biasa melihatnya ya anjing, onta, kambing gitu ya. Jadi nggak dihukum sama raja. Itu wasf ya. Kemudian waqad wajjahal islamu ba'da dhuhurihi hadhil aghrada tawjihan yattafiqu ma'a mabadi'ihi fi islahil akhlaqi wal mujtama'at. Setelah Islam datang, maka Islam mengarahkan tujuan-tujuan ini supaya bersesuaian dengan norma-norma yang ada dalam Islam untuk memperbaiki akhlak dan masyarakat itu, mujtama, warga, masyarakat ya. Kama sanatahaddatsu an dzalika fima ba'd insyaallah, seperti yang akan kita bahas pada materi berikutnya tentang adab atau sastra di masa Islam. Uslubu syi'ri wa ma'anihi, gaya bahasa syair dan makna-maknanya. Pertama, tamtazu alfadu syi'ri fil asril jahili bil fasahati wal jazalati wal gharabah. Lafaz-lafaz pada syair di masa jahili itu terkenal dengan adanya kefasihannya dan jazalah ini, kalau jazil itu biasanya banyak gitu. Gharabah, ada juga kata-kata yang sulitnya. Qad la na'rifu ma'aniha. Qad la na'rifu ma'ani ba'di hadhil alfat li'annaha qilat mundu zamanin ba'id. Beberapa lafaz kita tidak tahu artinya karena lafaz itu sudah diucapin dari zaman dahulu kala. Seperti sayyarah itu, kalau orang sekarang sayyarah taunya mobil gitu ya. Pada zaman dulu misalnya di surat Yusuf, waja'at sayyaratun fa arsalu waridaha gitu. Sayyarah itu dipakai untuk rombongan pedagang yang memakai mungkin gerobak semacam delman apa gitu ya. Nah, itu sayyarah zaman dulu. Qahwah dahulu maknanya khamr, sekarang qahwah maknanya kopi. Jadi udah banyak kata-kata yang mengalami perubahan makna. Jadi banyak ucapan-ucapan dalam syair jahiliyah yang kita mungkin tidak tahu artinya sekarang. Harus buka kamus dulu, harus nanya kepada ahli bahasa gitu. Nggak bisa langsung kita pahami ketika baca. Wa tatahaddatsu 'anis sahra wa ma fiha min nabatin wa hayawan. Isinya pembicaraan tentang gurun pasir, terus tumbuhan, hewannya,
وعادات وعادات صارت بعيدة عن حياتنا, yang mungkin sudah di zaman sekarang adat-adat itu sudah jauh sekali dari kehidupan kita. Wa kanat hadhil alfadu ma'lufatan ladaihim, ya di zaman mereka lafaz-lafaz tersebut ya biasa, mereka memahaminya. 3. Ta'athar syu'ara'u fi ma'anihim bi basatatil hayat. Ya, zaman dulu orang hidupnya sederhana, simpel gitu ya. Maka ketika bikin syair ya, syairnya pun simpel-simpel tapi bagus gitu. Wa ahwalil mujtama'il ladzi 'ashu fihi. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat yang mereka hidup di zaman mereka. Faja'at mu'abbiratan an masyairihim. Ya, syair-syair para penyair itu ya eh, berusaha untuk mengekspresikan tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Wa masyairi qabailihim, juga apa yang dirasakan oleh kabilah-kabilahnya. Wa kanat qaribatan ma'lufatan. Dan apa semua yang diungkapkan sama mereka itu ya dahulunya itu sesuatu hmm, yang dekat sama mereka dan dipahami sama mereka. Keempat, lam yakun hunaka mura'atun litarabutu baina al-ma'ani walam yanal hadal amra walam yanal hadal amru ihtimama syu'ara. فأحيانا يعرض الشاعر المعنى ثم يتركه ليعود إليه بعد حين لأن الشاعر يستجيب لفطرته من غير حرص على ترتيب أو تنظيم. Ya, jadi banyak syair yang diucapin begitu aja secara spontanitas, jadi mungkin susunan katanya tidak terlalu beraturan, sebagaimana nanti mungkin syair-syair setelah zaman Islam. Gitu. Kelima, ta'addudu al-aghradi fil qasidatil wahidah. Dalam satu syair biasanya sudah banyak temanya. Fa qasaiduhum la tatanawalu mawdu'an wahidan. Jadi syair-syair mereka, qasidah-qasidah mereka itu tidak membicarakan satu masalah saja. Tapi dalam satu syair yang panjang itu di depannya mungkin ada risa, biasanya dimulai dengan risa, kemudian ada fakhr, nanti ada hikam, ada amsal, ada hija, dan seterusnya. Jadi dalam satu syair itu temanya banyak. Kalau orang zaman sekarang kebanyakan kalau bikin lagu atau bikin puisi gitu ya, ya bisanya satu tema aja. Sedih ya sudah, tema sedih aja. Satu syair isinya kesedihan doang. Ya, فأحيانا تبدأ بالغزل أو بالوقوف على الأطلال. Wukuf alal atlal ini berdiri di eh, bekas tempat tinggal sang kekasih. ثم ينتقل الشاعر إلى الوصف فيصف الناقة والجواد والصحراء. Kemudian pindah mensifati atau menggambarkan tentang onta, kuda, padang pasir. ثم ينتقل إلى الغرض الأساسي, baru sampai ke tujuan utama syair itu diucapkan. Madahan atau fakhran, baik itu sifat yang memuji atau berbangga atau yang lainnya. Warubbama yakhtimu bisyai'in minal hikmah, dan kebanyakan diakhiri qasidahnya dengan kata-kata yang bijaksana. 5. Al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat adalah qasaid tawilah jayyidah minasy-syi'ri al-jahili. Syair-syair, qasidah ini syair yang jumlah baitnya lebih dari 6 disebut qasidah. Qasaid tawilah, qasidah-qasidah yang panjang, yang bagus dari syair jahili. Qalaha ashabuha fi aghradin muta'addidah, temanya banyak. Fi munasabatin mukhtalifah, juga dalam momen-momen yang beragam. Al-wahidatu minha yusama mu'allaqah. Jadi mu'allaqat jamak, mufradnya mu'allaqatun.
yang digantung. Wa sumiyat bihadzal ismi li'annaha tushbihu fi jamaliha al-huliyyi al-jamilah allati tu'allikuha an-nisa ala sudurihinna lizina. Jadi disebut mu'allaqah karena saking bagusnya syair-syair mereka sehingga diserupakan dengan kalung-kalung yang biasanya dipakai di leher para wanita. Au ghairi dzalika wa arjahul ara' anna adadaha sab'un. Dan pendapat yang paling kuat adalah bahwa jumlah al-mu'allaqat itu ada 7. Ini ada buku, saya punya buku al-mu'allaqat al-ashar. Ada juga yang bilang ada 10 gitu. Tapi menurut para penulis di sini yang paling kuat bahwa mu'allaqat jumlahnya cuma 7. 1. Imru'ul Qais bin Hujar al-Kindi. 2. Zuhair bin Abi Sulma yang sudah kita pelajari syairnya. Kemudian Tarafah Ibnul Abad, terus Antarah bin Shaddad al-Amsi, terus Amr ibn Kuthum, Al-Haritha ibn Hildizah, kemudian Labid ibn Rabi'ah. Waqad ihtamma al-bahisuna wa darisuna bihadhihi al-qasaid li'annaha tatahaddatsu an ahwalil Arab. Para peneliti memperhatikan mu'allaqat yang 7 ini karena berbicara tentang kondisi-kondisi orang Arab zaman dahulu, adat istiadat mereka, nasab-nasabnya, dan cara hidup mereka. Walima fiha min alfadin fasihah, juga karena lafaz-lafaznya fasih, maknanya bagus, dan tujuan-tujuannya sangat banyak. Kita sampai kepada tadribat. Tadribul awal ini ajib. Jawablah. Nanti dibaca pas meeting online saja ya, kalau ada yang nggak tahu artinya. Kedua, imla'il faraghat. Ini suruh ngisi titik-titik dengan kata-kata yang ada di sini. Yang ketiga, wa alamat as-shah. Suruh milih A atau B atau C. Yang keempat, abir bi kalimatin wahidah an kulli tarkibin mimma ya'ti. Kita suruh jadi penyair gitu ya. Suruh mengungkapkan tentang tarkul ahl wal aulad wal watan. Gimana rasanya? Ya, semuanya begitu. Tadribul khamis ini disuruh membuat jumlah mufidah dari kata-kata berikut ini. At-tadribus sadis uktub bi ijaz. Tulis dengan ringkas. Alasan kenapa munculnya khitabah, kemudian karakteristik dari hikam wal amthal, dan sebutkan perbedaan antara hikam dan amthal. Ketujuh, imla'il faraghat. Ini isi dengan kata-kata yang ada dalam kurung ini. Ya, itu saja tadribatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa'in inna akhara bi'idnillahi ta'ala ma'a al-adabu fi asri sadril Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.